boleh. Nggak apa-apa, Tim. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tiba-tiba, Frisly mendapat gangguan dari sosok astral yang coba diajak berkomunikasi. Oh, Kenapa Kak Frisly? tadi Heeh, Fasya nggak apa-apa di situ. oke. Aku peragakan tadi ada sosok yang terbang, naruh tangannya ke deket kepala Fasya, makanya pas Fasya move, dia berdiri di belakang dia, tapi ada sosok laki-laki bahkan lebih pendek dari aku, tingginya segini, tapi mempunyai tanduk. Tanduknya itu memutar, dan sosok itu dikuatkan karena kepercayaan dari orang-orang sekitar yang kalau mereka meminta-minta di dalam ruangan ini ada toilet, mereka akan taruh beberapa sesajen yang sengaja mereka jijirkan Oke. sampai 3 mangkuk tanah liat, ada piring kaca juga di tengah, ada beberapa cerutu, dan yang paling membuat dia kuat sampai tadi sentuhan sama aku, karena aku coba lagi-lagi, aku nggak mau kalau dia pindah ke Fasya. Dia tuh tahu Fasya takut banget, jadi dia tadi coba buat kayak menutupi badan Fasya, tapi aku coba tahan. Ternyata memang ada sentuhan fisik antara aku sama dia. Dan yang membuat dia kuat itu karena selalu ada darah ayam yang sengaja dituangkan dan diberikan ke sosok ini. Salahnya pesugihan ini atau meminta-minta ke si makhluk ini tuh sebenarnya masih masuk ke tahap receh. Gak ada apa-apanya Fasya sama yang di belakang. Oke. Gak ada hubungannya apa-apanya juga. Tapi karena orang-orang sini tuh percaya adanya akar pohon yang menembus. Ini kan pohon, akarnya tuh nembus ke dalam. Pohon ini yang sebenarnya mereka sakralkan. Mereka percaya kalau sosok dari penunggu pohon ini yang memberikan mereka tanda atau mimpi ketika mereka meminta nomor pekerjaan baru, bahkan jodoh. Dan itu salah bener-bener salah. Karena gak ada hubungannya. Sosok penunggu pohon ini adalah sosok yang besar, tinggi, yang tadi aku bilang kakinya pun setengah dari ruangan ini, gede banget kakinya. Dan itu gak sama sekali meminta untuk diberikan sesajen. Menguatkan apa yang menjadi keresahan warga sekitar, bahwa salah satu rumah di area perumahan terbengkalai ini kerap dijadikan sebagai tempat pemujaan yang mengarah kepada ritual pesugihan yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab, yang mana hingga kini tak dapat ditemukan pelaku utamanya. Oh ya, pokoknya ada orang, mungkin ada orang nyari info atau gimana, kali nggak tahu kita mah. Oke. Tapi karena adanya sesajen itu secara turun-temurun dan secara berkala semenjak tempat ini kosong, ya sosok ini ada. Terbang. Duduk di atas itu. Sekarang. Fasya kenapa? Enak. Aku ngerasa Mau enak. di itu dulu? Boleh nih kayak. Pindah dulu deh, ada yang sebelah sana. Dia terbang duduk. Bentuknya semuanya kayak manusia, Fasya. Tapi bagian leher dan ke kepala itu kayak hewan, jadi bulunya turun dan seperti ada tanduk yang meringkal. Dua tanduk yang meringkal. Yang tadi coba coba buat ngeganggu sih masih. Mungkin itu kali ya yang dibilang sama Bapak tadi juga nemuin kepala kambing Oh iya. dari dalam toilet situ ya. Jadi bapaknya tadi bilang Di dalam kamar mandi ini. coba kita masuk aja kali ya. Si Permisi. Gak apa-apa, Fasya. Sebentar, Pak. Gimana masuknya? Dari itu. Oh iya. Ini dapat nggak sih? Ini boleh diambil? Misi Kak. Iya, Ini aku nyalain senternya apa nggak usah? boleh ambil tulangnya nggak? Fasya? Masih Awas, masih awas. baru ya? Awas sih. Permisi. Itu masih basah loh. Masih ada belatungnya. Ih,
Fasya? Temuan kepala kambing yang terlihat masih basah kami coba ambil sebagai pembuktian dari aktivitas sesat yang dilakukan di rumah ini. Ini tuh kepala kambing yang tadi bapaknya juga Bau bilang ya. banget bangke. Tapi yang kayak gini nih yang malah salah. Karena sebenarnya apapun yang kita minta, kalau misalnya tujuannya masih ke arah yang positif dan baik, mungkin itu masih bisa didengar ya. Tapi kalau ini udah tujuannya negatif dan memberikan ini untuk makhluk ciptaan Tuhan juga yang sebenarnya mereka itu negatif, ya makin kuat. Bener-bener. Dikasih makan ya jatuhnya. Ya, coba Fasya, itu ada apa lagi ya? Sebentar, Fasya masuk, Fasya. Wah, Kenapa? Coba deh semua. Bener. masih ada sesajen di sini. Ini coba Fasya. Ini disenterin. Ini ada ayam, buah-buahan. Tak cukup sampai di situ, temuan bekas sesajen pun kami temukan kembali tepat di bawah akar pohon beringin yang tumbuh di area dalam rumah. Ya kadang-kadang tulang susuk iga kambing. Ya ada kepala kambing. Ya tahu yang orang rame aja nggak datang. Kalau orang rame tuh nggak datang, tahu-tahu udah sepi. Nah, tahu dia udah ada di situ. Ya ada sajennya, ada buah-buahan. Tak ingin terlibat jauh, warga sekitar tak ada yang berani memindahkan bekas sesajen tersebut dan hanya mampu mengawasi dari kejauhan agar tak ada aktivitas pesugihan yang dilakukan di tempat tersebut. Tapi kayaknya kalau yang kayak gini kita bisa bantu buangin sih Fasya. Kita harus keluarin dari rumah ini. Sosoknya itu. Enggak, ininya Oh, ini semuanya, sesajennya. barang-barangnya. Oh, Karena oke. kalau emang enggak, ya pantesan aja tadi kuat banget sampai bisa nyentuh fisik. Karena makanannya memang secara fisik masih ada gitu. Masih ada pisang ini, walaupun udah makin busuk terus buah-buahan. Dan ini ada potongan ayam Potongan ayam. yang ditaruh tuh di bawah Pohon ini. pohon beringin ini. Ya kejawab sih kenapa tempat ini juga nggak akan bisa ini ya. Dihuni. Nggak akan nyaman untuk dihuni karena memang dikelilingi sama makhluk-makhluk yang mereka tuh ngerasa kalau manusia datang dan sengaja meminta ke mereka. Oke. Berarti ada beberapa makhluk yang emang sengaja dikasih makan di tempat ini. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang di luar tadi ya Fasya. Ini aku bawa aja deh, nggak apa-apa. Sengaja daripada nanti malah makin-makin. Ini semuanya emang harus dibawa sih. Oke Kak, kayaknya kita langsung keluar aja deh. Sekalian kita bawa juga. Tak ingin dianggap sebagai mitos isapan jempol, Yuk. kami pun memberanikan diri mengambil sisa sesajen dan tulang belulang yang berada di salah satu ruangan tersebut. Aura rumahnya tuh, aduh. Beda banget ya sama rumah sebelumnya. Seolah menjadi penutup penelusuran kami malam ini. Bekas sesajen pun kami coba pindahkan agar tak ada lagi warga yang terganggu dengan aktivitas terlarang tersebut. Ini boleh minta Ya, tolong ini tim boleh minta dulu tolong nggak tim? tim. Boleh ambil dulu. Oke, Kak Frisly, kayaknya aku udah dapet jawabannya kenapa emang perumahan ini udah mangkrak selama 25 tahun. Iya. Terus juga tadi Kak Frisly sempat ketemu sama sosok di belakang yang Kak Frisly itu sebut nggak ada kaitannya sama Tempat ini. tempat ini. Terus ada penemuan mayat juga, tapi berarti emang Ada suara barusan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. berarti emang alasan lainnya tempat ini itu kosong selama 25 tahun itu karena sosok-sosok yang diberi makan. Yap. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya Fasya, tidak ada hubungannya sama warga yang mungkin nggak tahu apa-apa. Masyarakat di sini nggak tahu apa-apa. Karena memang dari mulai kita setelah kita merdeka sampai mulai adanya pembangunan dari mulai rumah dan juga jalan besar di sekitar sini itu memang dari dulu menjadi tempat pembuangan mayat. Jadi apabila ada kecelakaan, ada pembunuhan yang sengaja memang mereka buangnya tuh ke sini karena ilalangnya tinggi-tinggi banget zaman dulu dan masih ada perairan seperti rawa-rawa yang airnya tuh mengalir deras gitu sih Fasya. Tutup ya penelusuran kita hari ini. Betul. Intinya sih mungkin pesan yang bisa diambil adalah
ketika kalian meyakini satu kekuatan itu bisa memberikan sesuatu yang negatif, dia akan makin negatif dan menjadi satu bentuk yang kuat gitu sih. Kalau kitanya mungkin nggak percaya dan kitanya yakin tetap adanya kebaikan, itu nggak mungkin dia bisa sekuat yang tadi. Jadi semoga setelah kita pindahkan tadi barang-barangnya dan aku juga mencoba untuk komunikasi, udah nggak ada apa-apa. Sama ini sih mungkin ya, aku mau nambahin Kak Frisly, kayak jangan ngegunain entah bangunan kosong atau rumah kosong itu buat yang enggak, apalagi pesugihan gitu kan. Iya. Walaupun emang tadi Kak Frisly mention kan, ini tuh pesugihannya udah ada dari sebelum tempat ini atau perumahan ini tuh dibangun ya. Ya, karena hasilnya nggak akan ada yang ke arah yang baik gitu, pasti malah makin negatif dan negatif. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis serta mitos yang pastinya bikin kamu deg-degan hanya di GTV.